are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha XXR terbaru 2023 warna hitam. Jadi motor ini dibanderol di harga 37.775.000 untuk OTR Jakarta. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi dan detail tampilannya. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian headlampnya di sini sudah menggunakan LED dengan desain yang bulat, jadi tampilannya klasik ya. Terdapat pemisah di bagian tengahnya ya, jadi ada total 2 klaster di bagian atas dan bagian bawahnya. Terdapat tulisan XXR di sini ya, warnanya chrome. Kemudian di bagian frame luarnya di sini menggunakan warna hitam doff. Untuk seinnya masih menggunakan bohlam biasa dengan tampilan yang klasik banget ya. Nah seperti ini kawan-kawan. Nah, untuk dudukan plat nomornya tepat berada di bawah headlampnya di sini. Kemudian untuk klaksonnya ini sangat terekspos ya. Jadi posisinya berada di bagian bawah headlampnya. Nah, yang baru dari XXR 155 warna hitam ini di bagian suspensinya kali ini menggunakan warna emas atau gold. Jadi suspensinya sudah USD atau upside down, warnanya emas yang menyala. Jadi emas tua tapi warnanya sangat menyala ya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Kemudian untuk bagian fendernya di sini menggunakan warna hitam glossy dipadukan dengan hitam doff di bagian kuping sampingnya. Nah, untuk fendernya sendiri dia ditarik hingga ke bagian belakang sini. Jadi di bagian area belakang sini cukup panjang ke belakang ya untuk fendernya. Kemudian untuk bagian as shocknya di sini chrome dipadukan dengan hitam di bagian bawahnya, hitamnya hitam glossy ya. Nah, untuk velgnya di sini menggunakan desain berbentuk Y. Warnanya juga full hitam glossy. Untuk ukuran ban depannya 110/70, ringnya 17 dan sudah menggunakan ban dual purpose. Jadi bannya ini bisa digunakan di tanah maupun di aspal ya. Ban yang digunakan di sini adalah merek IRC kawan-kawan. Lanjut ke bagian pengereman. Di bagian pengereman tentunya sudah disc brake. Disc yang digunakan di sini adalah non wave. Jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Untuk kalipernya menggunakan 2 piston dan XXR 155 hingga tahun 2023 belum tersedia yang versi ABS. Jadi untuk pengeremannya masih standar semua kawan-kawan. Oke, sekarang kita lanjut ya naik ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometernya sudah menggunakan full digital dengan tampilan yang bulat seperti ini. Jadi tampilannya baik dari bagian headlampnya hingga ke speedometernya ini full klasik ya. Tampilannya bulat, terdapat logo Yamaha di bagian atas. Kemudian untuk bagian frame luarnya menggunakan warna silver. Terdapat beberapa indikator di bagian bawah seperti indikator sein kanan kiri. Kemudian ada netral, ada engine check dan ada lampu jarak jauh. Kemudian untuk bagian stangnya di sini menggunakan stang yang telanjang dengan ukuran yang cukup lebar ke samping ya. Dicat menggunakan warna hitam glossy sedangkan di bagian racernya hitam doff kawan-kawan. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, kemudian ada pas maksud saya, pas atau dimmer ya. Kemudian ada lampu jarak jauh, jarak pendek, sein dan klakson. Nah, bentuk dari tombol klaksonnya juga terlihat klasik ya, jadi bulat desainnya. Kemudian di bagian area sebelah kanan ini hanya terdapat engine cut yang menjadi satu dengan starter. Jadi untuk posisi atas ini engine cut-nya on. Ketika kita turunkan kemudian kita tekan ke bawah, nah seperti ini dia akan otomatis menjadi starter. Jadi khas moge ya. Sayang sekali untuk Yamaha XXR sendiri belum tersedia hazard kawan-kawan. Lanjut ke bagian keamanan. Di bagian keamanan juga masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Belum ada alarm dan belum ada answer back. Untuk tangkinya dapat menampung sebanyak 10,4 liter. Nah, di sini untuk tangkinya sendiri menggunakan warna full hitam. Di bagian tengahnya menggunakan hitam doff seperti ini kawan-kawan. Hitam doff, kemudian ada logo XXR menggunakan warna emas. Jadi memang paduannya hitam dengan emas ya. Kemudian untuk bagian bawahnya sini juga full hitam. Nah, di bagian sampingnya dipadukan dengan glossy. Jadi tengahnya hitam doff, di bagian sampingnya menggunakan glossy seperti ini. Nah, full glossy, terdapat tulisan Yamaha di sini yang juga menggunakan emblem. Jadi baik logo XXR-nya di bagian tengah sini dan bagian samping tulisan Yamaha-nya ini full emblem ya, jadi bukan stripping kawan-kawan. Kemudian di bagian joknya ini tampilannya juga klasik ya. Jadi dia menggunakan warna full hitam, terdapat garis-garis jadi seperti pantat lebah yang menambah kesannya semakin klasik lagi. Ukurannya cukup lumayan panjang
dan cukup luas di sini ya. Kemudian di bagian belakang ini disediakan tali yang bisa kalian gunakan untuk menggeser motor kalian, contohnya ketika berada di parkiran dan lain sebagainya. Karena memang Yamaha XSR ini tidak tersedia behel belakang kawan-kawan. Kemudian di bagian bodi sampingnya sini, nah di bagian bodi samping sini menggunakan warna hitam glossy juga, bertuliskan XSR. Nah kali ini di bagian sampingnya untuk tulisan XSR-nya menggunakan stripping, jadi bukan emblem seperti di bagian tangkinya. Kemudian untuk area dalamnya atau layer dalamnya ini menggunakan warna hitam doff ya, hitam doff bahannya plastik kasar. Jadi untuk warna glossy-nya ini hanya di layer tumpukan luarnya. Sedangkan di bagian belakang, nah area sini terdapat tambahan ya, bahan aluminium. Untuk motifnya bulat-bulat seperti ini yang menambah kesannya semakin terlihat klasik juga. Lanjut ke bagian area belakang, jadi untuk bagian tengah sini hingga ke bagian ujung bodi belakangnya menggunakan warna full hitam glossy dan polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Nah yang menarik di sini adalah di bagian stop lampnya. Jadi untuk stop lampnya tampilannya juga klasik, jadi bulat seperti ini ya, bulat. Kemudian untuk bagian luarnya atau batoknya ini menggunakan hitam doff ya. Sedangkan untuk bagian mikanya ini menggunakan paduan dua warna. Di bagian tepinya warna merah, sedangkan di bagian tengahnya warna putih ya. Ada desain bulat-bulat seperti ini atau melingkar. Kemudian untuk bagian sennya masih bohlam biasa. Sedangkan untuk fendernya di sini ukurannya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lebar ya. Full plastik kasar hitam doff. Nah di sini terdapat lampu penerangan plat nomor yang desainnya nongol keluar. Kemudian tidak lupa juga terdapat mata kucing di bagian bawahnya. Oke, sekarang kita lanjut ke sektor mesin ya. Jadi di bagian mesin, motor ini menggunakan mesin injeksi 155 cc SOHC dan sudah VVA. Pendinginnya cairan atau radiator, mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear. Total oli mesinnya di 1,5 liter ya untuk total isinya. Kemudian untuk bagian bawahnya tidak lupa ya, di sini juga terdapat undercoil yang akan melindungi bagian leheran knalpotnya dan blok mesinnya ketika terbentur batu, terkena kayu dan lain sebagainya. Jadi untuk undercoilnya di sini menggunakan bahan plastik kasar ya, full hitam seperti ini. Jadi bahannya plastik ya, bukan besi. Untuk desainnya simple, jadi tidak terlalu ramai ya di sini ya, full hitam dan polos. Kemudian untuk bagian radiatornya posisinya berada di atas sini dan sama sekali tidak ada cover radiator ya di bagian sampingnya. Jadi memang benar-benar telanjang sehingga menambah kesannya semakin terlihat klasik kawan-kawan. Nah untuk penampakannya seperti ini. Kemudian untuk bagian bak mesinnya ini menggunakan hitam doff. Di sini dipadukan dengan bahan plastik ya untuk cover daripada gear depannya kawan-kawan. Frame atau sasisnya di sini menggunakan Delta Box. Jadi basisnya ini sebenarnya basis dari Yamaha Fiction, kemudian R15 itu sama. Jadi rangkanya Delta Box full hitam doff di sini ya. Di tampilannya terlihat sangat garang kawan-kawan karena memang keseluruhannya hampir full hitam dipadukan dengan emas. Keren sih. Kemudian di bagian step belakangnya untuk penghubungnya juga menggunakan hitam doff. Untuk step belakangnya menggunakan model klik bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya sehingga tampilannya terkesan sangat sporty. Kemudian lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Jadi untuk bagian suspensinya menggunakan monoshock model Prolink namun belum tersedia adjuster. Di sini menggunakan warna kuning di bagian pernya sehingga menambah kesannya semakin terlihat garang ya. Hitam dipadukan emas ketemu kuning di bagian suspensinya. Kemudian yang luar biasa juga dari XSR, selain framenya menggunakan Delta Box dengan tampilan yang kekar dan padat, di bagian swing arm juga tidak tanggung-tanggung Yamaha menyematkan swing arm model banana. Dan di sini juga dicat menggunakan warna full hitam, jadi full hitam. Ini pas banget sih buat kalian yang pingin beli Yamaha XSR dengan tampilan yang garang dan maco. Bodi hingga ke bagian kaki-kakinya full hitam. Nah penampakannya seperti ini, di bagian swing armnya terlihat sangat berotot dan kokoh ya. Kemudian di area tengah di sini juga terdapat hugger walaupun ukurannya tidak terlalu panjang yang akan melindungi bagian suspensi belakangnya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Kemudian untuk bagian gear set belakangnya di sini menggunakan merek daripada RK. Untuk velgnya menggunakan warna hitam glossy dengan desain berbentuk Y. Ban belakangnya 140/70, ringnya 17, tentunya sudah menggunakan ban tubeless dan sekali lagi di sini menggunakan ban dual purpose. Jadi bisa kalian gunakan untuk di tanah maupun di aspal kawan-kawan. Lanjut kita ke area sisi sebelah kanan. Jadi untuk bagian knalpotnya, dari bagian leherannya hingga ke silencernya ini full menggunakan warna hitam. Di sini juga dibalut dengan cover muffler yang juga warnanya hitam doff, bahannya plastik kasar. Terdapat beberapa motif bulat-bulat di sini yang menambah kesannya semakin terlihat klasik. Nah di bagian silencernya ini ukurannya tidak terlalu panjang ya. Nah tidak sampai ke bagian
ban belakangnya. Jadi dia pendek. Kemudian di bagian ujungnya terdapat end cap menggunakan warna silver, desainnya bulat, yang menambah kesannya juga semakin terlihat klasik lagi. Nah, untuk bagian pengereman belakang tentunya sudah disc brake ya. Jadi disc brake depan belakang untuk disc yang digunakan di sini adalah non wave, jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kemudian untuk kalipernya, kaliper belakang menggunakan Nissin 1 piston. Jadi depannya 2 piston, belakangnya 1 piston kawan-kawan. Nah, untuk penampakan dari bagian mesinnya untuk area sisi sebelah kanannya kurang lebih seperti ini. Jadi di bagian bak mesinnya full hitam terdapat tulisan Yamaha yang diukir ke dalam kawan-kawan. Nah, penampakannya dari bagian sebelah kanan depan kurang lebih seperti ini. Jadi untuk bodinya full hitam dari bagian tangkinya, bodi sampingnya hingga ke bagian kaki-kakinya, dipadukan dengan beberapa aksen emas seperti di bagian emblem Yamaha, tulisan XSR, dan bagian suspensi depannya. Nah, ini dia kawan-kawan. Jadi menurut kalian seperti apa seputar Yamaha XSR 155 terbaru 2023 ini, warna full hitam, yang cocok buat kalian yang pingin beli Yamaha XSR dengan tampilan yang garang dan maco. Pas banget nih warnanya, full hitam dan emas kawan-kawan. Nah, ini dia untuk fullnya ya. Jadi kesannya semakin menambah lebih garang, kemudian lebih maco, tapi klasik. Oke ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.